Pak Adi menerangkan materi. Pak Adi mau menerangkan dulu tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, supaya kita itu bisa berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Yaitu anak-anak supaya bisa membuat keterampilan berpikir lebih berkreatif, lebih terstruktur, dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Contohnya gini, kalian coba sebelum sekolah, halo, sebelum berangkat apa yang harus dilakukan anak-anak? Ketika kalian mau berangkat ke sini, apa aja dilakukan Pak? Terus mandi, sarapan, sholatnya kan? Itu namanya cara berpikir komputasional. Jangan sampai terbalik, ya. Baru bangun langsung sekolah belum mandi. Salah nggak anak? Nah, dalam berpikir komputasional itu ada 4 elemen. Yang pertama dekomposisi, yaitu memecahkan masalah jadi bagian kecil seperti memotong pizza sebelum dimakan. Kamu kalau mau makan martabak, jangan baca wis. Pizza kan jarang makan ya. Martabak, kira-kira kamu kalau makan martabak itu langsung dijilem semua atau potong-potong dulu? Cara motong-motong dulu itu adalah yang namanya dekomposisi, ya, yaitu memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua, pengenalan pola. Contoh pola seperti kamu tadi mau berangkat sekolah. Setiap berangkat sekolah rutenya apa tadi? Bangun tidur terus sholat, mandi, sarapan, berangkat. Kira-kira step seperti itu nggak anak? Kalau tidak seperti itu gimana jadinya? Berantakan ya anak ya. Misal bangun jam 7, ya kan? Subuhnya kesiangan, belum sarapan, belum mandi langsung berangkat. Sampai kelas baunya bau, ya kan? Makanya pola itu kan berulang terus. Selanjutnya atraksi, yaitu mengambil hal penting dan mengabaikan yang tidak perlu. Ambil yang penting-penting saja. Di dunia ini ada yang penting, ada yang tidak. Contoh kamu mau ke rumahnya Pak Haji misalkan, akhirnya karena seperti itu. Kalau mau sewa pakainya apa itu? Dokumen atau GPS. Kira-kira GPS itu mengarahkan ke tempat yang terdekat atau jauh? Terdekat, ya. Biasanya kalau dalam peta itu, kalian pernah lihat peta di undangan? Tahu ya kan? Di peta undangan itu pasti yang digambar hanya jalan menuju lokasi, ya kan? Kenapa jalan yang digambar? Tidak penting bagus, ya kan? Misalkan di lokasinya Mabadi dan masjid, pasti digambar masjid, ya kan? Tetapi di lokasi yang jauh ada mall dan digambar. Kenapa digambar? Tidak penting. Jadi ambil yang penting saja. Jalan menuju lokasi, kemudian tandanya apa saja, ya. Terakhir algoritma, langkah-langkah yang harus diikuti secara berurutan, ya. Contoh merakit Lego. Main Lego? Puzzle? Kalau kalian main puzzle itu berurutan, maka pasti akan jadi. Tapi kalau nggak jadi, mainlah misalnya suruh merakit Lego, malam-malam biu-biu, jadi nggak bakal jadi. Maka harus dirakit supaya betul bentuknya tidak salah-salah, ya. Jadi ada 4 elemen. Yang pertama apa? Dekomposisi. Yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga lagi yang keempat algoritma. Jadi ini itu adalah cara-cara berpikir komputasional, ya. Ciri-cirinya adalah memecahkan masalah, pola yang berulang, kemudian ambil yang penting saja, 4 harus berurutan.
Nah, contoh ini. Di sini ada contoh cerita bagaimana cara kita membuat sandwich. Tahu sandwich kan anak? Gambarnya. Ya, membuat roti isi itu bebas, bisa saus, tomat, daging, telur, ya. Bagaimana cara-caranya supaya dekomposisi yang pertama ambil 2 lembar roti, ya enggak? Kemudian oleskan selai kacang batu 1 lembar. Terusnya oleskan selai stroberi pada lembar lainnya. Satukan kedua roti dengan seperti itu, barulah bisa dimakan. Coba kalau misalkan ambil selai dulu, gimana anak? Pas ya anak? Lama jual dari mana, ya kan? Itu harus urut. Yang pertama komposisi, pecahkan masalah gimana cara sediakan roti, ya. Kemudian nanti polanya harus urut. Baru roti apa? Setelah roti apa? Kemudian ambil penting aja. Kalau kamu ingin buat roti selai, ya jangan ambil selai, ya enggak? Masa kamu ngambil jus buat apa coba? Penting jangan anak. Ya terakhir algoritmanya harus berurutan, ya baru bisa selesai. Yang tanya tentang komputasional, silakan yang bertanya. Ada yang bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, ini pagi ada sedikit soal untuk dikerjakan. Contohnya begini. Di sini ada masalah, yaitu menyiapkan peralatan sekolah. Apa anak? Menyiapkan peralatan sekolah. Bagaimana cara kita berpikir komputasional? Yang pertama, dekomposisi. Apa anak? Kemudian masukkan buku, terus masukkan alat tulis, terus ini yang dekomposisi. Yang pola, kegiatan ini selalu kira-kira kalau dilakukan polanya sebelum pagi hari jam 6 gimana anak? Buru-buru, kadang ketinggalan, ya kan? Jadinya telat karena bagian jelek, ya kan? Selanjutnya abstraksi. Bahwa yang sesuai juga, tadi sudah tak jelaskan, ambil yang penting aja. Kalau hari ini tidak ada bahasa Arab, perlu bahasa Arab dengan anak. Terakhir, algoritma, yaitu ambil tas, pilih buku kedua, mengajukan siapkan betul-betul cek algoritma sama dekomposisi itu hampir sama. Urutannya harus pas. Paham ya? Sampai sini tidak bertanya? Tidak ada? Paham? Ini ada pelatihan kelompok. Ada kelompok 1, 2, 3, 4 kelompok. Silakan tulis nama-nama kelompoknya. Panggilan aja sudah cepat, tulis dulu nama-nama kelompok. Silakan tulis cepat. Ya cepat. Saya tulis nama kelompoknya. Kelompok 1. Soalnya adalah bacakan soalnya. Kelompok 1 masalahnya adalah mengisi botol minum. Bagaimana caranya? Yang kedua, membersihkan kamar tidur. Kelompok 2 mana? Nah itu. Kelompok 3, menyeberang jalan. Kelompok 4, membuat mie instan. Nah, dari soalnya ini kalian jawab ini. Contoh dekomposisi. Ya. Dekomposisi gimana cara jawabnya? Nah, tadi contoh ini. Yang soal ini dekomposisinya berarti urutannya ambil tas, masukkan buku. Nah, kalau itu gimana urutannya? Pak? Oh, gimana urutannya? Mau
buat ini gimana tanya ya? Nih, seperti ini yang untuk menyiapkan peralatan sekolah. Yang kedua, polanya gimana? Ketika apa dilakukannya? Berapa kali? Siang apa? Ya, itu. Kemudian abstraksi. Yang penting apa aja? Yang bawah apa aja kira-kira? Ya. Terakhir, algoritma. Yaitu sama tadi langkah-langkahnya gimana? Silakan kerjakan waktunya 6 menit dari sekarang. Di situ. Di titik. Nanti kalau sudah selesai dipresentasikan oleh contohnya. Oke, di samping mengerjakan itu ada juga tugas coding. Nah, coding ini ada, ini jadi dibagi tugas, ada yang mengerjakan ini, ada yang mengerjakan ini. Ini tak kasih tugas dua aja. Tiga orang mengerjakan ini, dua orang mengerjakan ini dan ini. Ya, yang pertama adalah ini ya. Di sini ada gambar, ada rumus. Kalau payung, rumusnya 1, ember 2. Berarti kalau ada payung dan ember dijumlahkan berapa hasilnya? Bisa kan anak? Tulis angkanya itu. Bisa? Yang kedua adalah pola garis. Silakan siapkan penggaris 1. Garisnya sesuai gambar foto di sini. Nah, silakan bisa dikerjakan bagi tugas. Bagaimana cara kalian berpikir komputasional? Yang keempat, tugas nama kelompok, kelompoknya aja. Ya, itu langsung aja, langsung dia nama bekerja, semuanya bekerja, tidak ada yang tidak bekerja. Semua kelompoknya, semua panggilannya. Ya, meniru garis itu gampang. Silakan tiru garisnya yang lurus sesuai contoh di sampingnya. Ini ada contohnya kalau ember berapa angkanya, ini berapa angkanya, ditambahkan kan berapa angkanya. Ayo, ya, silakan, silakan. Satu, jangan diminta. Ya, pakai angka aja. Itu angka berapa? Ya, itu berapa? Ya, benar gitu. Terus jangan. Ya, bagus. Ya. Ya. Ada yang mengerjakan ini, ada yang mengerjakan coding. Kamu udah ngapain, Chef? Ayo cepat gantian lah. Semuanya bekerja, tidak ada yang ngalamun.
tuh. Kalau gangguan kita boleh tanya polanya gimana, keluar gimana. Silakan. Pak? Nama kelompoknya semuanya. Jangan nanti satu Pak. Sama ya. Ya. Nama biasa aja nama panggilan. Silakan. Yang keras. Mulai. Semuanya dengarkan. Oke, silakan. Komposisinya apa aja? Ambil air, nanti panaskan air di kompor, buka kursi, masukkan sampai matang, saring air, tuang bumbu, aduk sampai merata. Pola kegiatan ini bisa dilakukan kapan saja. Aksi-aksi nanti air, mangkok atau piring, sendok, dan bumi. Algoritma ambil air, panaskan air hingga mendidih, lalu membuka mulut mie. Setelah itu masukkan mie ke dalam air yang mendidih, lalu meracik bumbu. Setelah itu masukkan mie ke dalam bumbu, lalu diaduk. Mie siap disajikan. Anak-anak, kira-kira betul ya anak? Tepuk tangan untuk kelompok Pak. Presentasinya nanti bisa beri di depan. Oke. Mari kita tepuk tangan semua kelompok. Dari dua kelompok yang sudah presentasi bisa kita lihat bahwa kalian itu sebenarnya bisa berpikir komputasional ya. Sebenarnya gampang kan anak? Gampang ya? Itu biasa kita lakukan, tapi kita nggak tahu namanya apa. Itu namanya berpikir komputasional. Oke, sebelum saya ini mari kita explain dulu. Tadi udah muat-muat, udah pusing. Kita serahkan dulu ke kita. Semua berdiri. Berdiri. Lalu bersama ya. Berdiri semua. Kita bersama dunia. Sebelah sana. Oke, semuanya. Bila pasukan kita potangan. Bila pasukan kita potangan. Bila pasukan marilah tepuk tangan. Bila pasukan kita potangan. Bila pasukan tepuk paha. Bila pasukan tepuk paha. Bila pasukan marilah tepuk paha. Bila kau suka hati tepuk paha. Bila kau suka hati hentak kaki. Bila kau suka hati hentak kaki. Bila kau suka hati marilah hentak kaki. Bila kau suka hati hentak kaki. Bila kau suka hati bunga-bunga. Bila kau suka hati bunga-bunga. Marilah bunga-bunga. Bila kau suka hati bunga-bunga. Bila kau suka hati semuanya. Bila kau suka hati semuanya. Bila kau suka hati marilah semuanya. Bila kau suka hati semuanya. Hari ini pembelajaran kita sampai sini berpikir komputasional adalah bagaimana cara memecahkan masalah, menyelesaikan pola, dan itu anak-anak duduk dulu ya tapi belum selesai, duduk dulu. Hari ini adalah bagaimana kita berpikir